Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajaba minal asyhuril hurumil fadilah. Wassalatu wassalamu ala khairi mab'usin bu'isa li khairi ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabal ma'ali, sahabat kalamku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita semuanya beberapa kenikmatan yang tak lain kita masih bisa merasakan udara suasana di bulan yang penuh barokah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu sendiri ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang mulia tersebut kebanyakan mulia ada di tanggal 10 dari masing-masing bulan. Penafsiran ayat Inna iddatasyuhuri indallah tadi, bahwa kemuliaan pada masing-masing bulan kulluha fil yaumil asyir, terdapat pada hari yang ke-10. Jadi makna kul di sini bermakna majmu', sebagian besar terdapat pada di hari ke-10. Nah, ini yang menjadi sebuah analisis saya. Kenapa kok tanggal 10 di bulan Rajab sendiri, ada apa yang bisa melatar belakangi bulan Rajab ini menjadi mulia? Kalau kita tengok mengenai bulan Dzulhijjah, itu ada peristiwa yang cukup menarik sehingga bisa mengangkat bulan Dzulhijjah menjadi bulan yang mulia. Tak lain adanya Yaumun Nahr atau hari Idul Adha. Ya. Dan pada bulan Muharram juga demikian. Kemuliaan tersebut ada di tanggal 10 atau disebut sebagai Yaumu Asyura, di mana Allah menolong para nabinya seperti Nabi Nuh ditolong dari yang namanya banjir bandang, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan beserta pasukannya, dan juga Nabi Yusuf juga diselamatkan dari penjara, dan masih banyak lagi. Lantas apa yang menjadikan bulan Rajab ini atau 10 Rajab ini menjadi mulia? Tak lain juga tidak bisa terlepas dari beberapa peristiwa historis. Di antaranya yang terjadi pada tanggal 10 Rajab sendiri adalah peristiwa dimulainya banjir bandang secara internasional, yaitu dialami oleh kaumnya Nabi Nuh. Jadi ada ayat waqala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Penafsiran ayat tersebut ditafsiri oleh Qatadah dalam kitab An-Nukat wal Uyun fi tafsir Al-Mawardi, bahwa raqiba Nuh ashabuhu, Nabi Nuh dan para sahabatnya, raqiba fis safinati, menaiki yang namanya kapal, fil yaumil asyir min syahri Rajab, itu tepat pada tanggal 10 pada bulan Rajab. Wa nazala minha, dan turun dari kapal tersebut, fi yaumil asyir min syahri Muharram, pada 10 bulan Muharram. Jadi banjir bandang ini terjadi selama 6 bulan berturut-turut ya. Ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, dari situ baru Muharram tanggal 10 itu banjir bandangnya mulai surut. Ya, itu yang peristiwa yang pertama melatar belakangi kenapa bulan ini menjadi mulia. Yang kedua, adanya dilatar belakangi dengan kelahiran Nur Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibarat yang namanya pengantin baru, Sayyid Abdullah dan Siti Aminah itu melakukan pernikahan pas pada bulan Rajab. Dan pernikahan tersebut diawali pada yang namanya malam Jumu'ah.
malam Jumat tanggal 10. Makanya ini yang menjadi sebuah dalil kenapa kok setiap kali mauludan itu banyak dari kalangan muslimin muslimat itu melaksanakannya pada malam Jumat. Ini menjadi dalil adalah dilakukan pada malam Jum'ah. Ini jadi kelahiran nur hakiki Nabi Muhammad. Kalau malam Senin itu kan kelahiran secara jasad. Ya. Pada tanggal 10 itu Siti Aminah mendapat sebuah mimpi. Ya, mimpi di dalam tidurnya itu innaki qad hamalti bisayyidil mursalin wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau Sayyidah Aminah telah mengandung ya pemimpinnya para mursalin dan pemimpinnya manusia. Wa idza hamalti, ketika nanti kamu sudah hamil, fasammihi Muhammad, dan maka berikanlah nama itu tadi dengan nama Muhammad. Fa inna ismahu fit Taurati Hamid, karena sesungguhnya di dalam Taurat itu namanya adalah Hamid. Wa fil Injil Ahmad, dan sedang di dalam Injil sendiri namanya Ahmad. Biar tidak sama dengan kitab Taurat dan kitab Injil, maka hatif tadi, suara tadi meminta Sayyidah Aminah untuk memberikan nama adalah Nabi dengan asma Muhammad. Dan itu juga jelas sekali di dalam kitab Maulid Al-Berjanji ya. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Jadi kelahiran hakiki Nur Muhammad ini terjadi secara jisman wa ruhan pada tanggal 10 Rajab. Perpindahan ini dari Nur Muhammad, dari Nabi Adam, Nabi Sis, turun-turun ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai yang namanya Sayyid Abdullah ya, ini baru bersifat yang namanya ruhan. Nah, wadharu jisman waruhan, baru ketika Sayyid Abdullah itu menikah kepada Sayyidah Aminah, ini tidak hanya waruhan saja tapi sudah jisman waruhan yang nantinya akan menjadi sosok pemimpin umat Islam, tak lain adalah Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau kita hitung juga pas 9 bulan itu ya, ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syafar, ya Mulud, pas waktunya 9 bulan Rasulullah dilahirkan. Itu yang melatar belakangi kenapa kok bulan Rajab menjadi mulia. Makanya seorang ulama tokoh ya Jawa Timur, Mbah Maimun Jubair, itu juga mewanti-wanti untuk berpuasa pada tanggal 10. Ya, kalau nggak bisa berpuasa secara penuh pada bulan Rajab, monggo diambil 10 awal di bulan Rajab. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10. Misalnya kok masih keberatan lagi, bisa ngambil antara tanggal 1 ambil tanggal 1 sama tanggal 10 saja. Jika masih keberatan lagi, bisa ngambil tanggal 1 saja. Karena kemuliaan tanggal 1 ini lebih mulia daripada tanggal yang 10 itu sendiri. Tapi yang melatar belakangi kenapa kok tanggal 10 itu tak lain adalah karena kelahiran Nur Muhammad, Nur Hakiki itu sendiri. Dan masih banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi 10 Rajab ini menjadi 10 yang mulia. Ada lagi terjadinya perang Tabuk ya, antara umat Islam dan bangsa Romawi. Orang Islam berjumlah 30.000 orang dan orang Romawi berjumlah 300.000 orang ya. Dan itu juga terjadi pada tanggal 10. Ya, pembebasan yang namanya Baitul Muqaddas ya oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Syekh Yusuf itu juga terjadinya juga pada bulan Rajab. Lahirnya Imam Syafi'i juga terjadi pada bulan Rajab. Lah inilah yang menjadi sebuah indikator kenapa bulan Rajab ini menjadi bulan yang sangat mulia. Ya, tak lain ada peristiwa-peristiwa penting. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi sendiri, ya kalau kemuliaan bulan Dzulhijjah karena adanya Idul Adha, Muharram karena adanya hari Asyura. Tapi kalau yang bulan Rajab sendiri menurut beberapa ulama itu mengatakan 10 bulan Rajab itu sendiri adalah yamhullahu ma yasya'u wa yasbutu ma yasha'. Jadi pada tanggal 10 itu Allah mengampuni apa-apa yang Dia hendaki dan juga menetapkan apa yang beliau hendaki. Ini beberapa penafsir itu mufassir mengartikan yang dimaksud di sini adalah Allah menghapus segala sesuatu dosa dari hambanya pada tanggal 10 Rajab dan juga menetapkan hamba tersebut untuk masuk di surga sesuai apa yang dihendaki oleh Allah.
Maka sangat sepantasnya lah wahai kawan-kawan, sahabat-sahabat kalamku, kita menggunakan sisa-sisa di bulan Rajab ini, khususnya nanti tanggal 10 untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh, ibadah, puasa dan lain sebagainya, karena ada yang mempengaruhi bulan Rajab ini kemuliaannya ada di tanggal 10 seperti halnya bulan-bulan yang lain, bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu juga terdapat pada tanggal 10 sendiri pada masing-masing bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wal afu minkum, wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.